Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut jadi untuk video hari ini. Karena kemarin masih banyak yang bingung, masih banyak yang nanya tentang pembelian kapal perang Paulo Taun di Revel Class ini, senjatanya apa? Kok nggak ada rudal ya? Dan apakah ini sudah langsung diambil? Apakah kontrak ini sudah efektif dan lain-lain? Mari kita bahas sedikit bersama-sama hari ini, bos. Dan nanti kabar kedua datang dari Presiden China, bapak kalian, Bapak Xi Jinping, yang tiba-tiba mengundang Pak Prabowo ke Tiongkok pada pekan depan. Bahkan sejumlah pakar menilai bahwa Bapak Xi Jinping mau curi start dari Washington. Nah, maksudnya curi start apa nih, bos? Dengan mengundang Pak Prabowo ke Tiongkok langsung. Oke, sebelum membahas lebih jauh soal hal ini, mari kita bahas persenjataan dan kontrak kapal perang baru Italia yang diborong Indonesia kemarin, bos. Nah, jadi di video kemarin banyak yang nanya nih, Bang, ini senjatanya gimana nih, Bang? Sayang pula ya kapalnya nggak pakai rudal. Oke, jadi seperti yang admin bilang kemarin, bos, meskipun kapal ini disematkan label kapal OPV oleh Angkatan Laut Italia, yaitu kapal patroli lepas pantai, namun perlu kalian tahu untuk spesifikasi, persenjataan dan ukurannya, kapal perang Paulo Taun di Revel Class ini pun sudah setara dengan kapal frigate, bos. Bahkan panjangnya pun setara dengan kapal frigate merah putih kita, bos. Dan mengutip dari sumber resmi Fincantieri, bahwa dua kapal ini sebenarnya adalah kapal perang Paulo Taun yang kini masih sedang dibuat dan tadinya akan diperuntukkan untuk Angkatan Laut Italia, namun kini dijual ke Indonesia, bos. Artinya kapal-kapal perang ini pun masih baru dan bukan bekas. Dan mengapa Indonesia malah mengambil Paulo Taun, nggak jadi frame, kapal perang frame ya kan, Bergamini Class? Nah, alasannya karena Indonesia disebutkan membutuhkan kapal yang langsung jadi, bos. Butuh cepat tapi maunya masih baru, bukan bekas. Dikutip dari Indomiliter baru-baru ini, masing-masing kapal tersebut adalah kapal ITS Marcantonio Colonna P433 dan ITS Ruggiero di Laura P435 yang saat ini sedang berada di galangan kapal terpadu Riva Trigoso Mugiano, Italia, bos. Kedua kapal perang yang diborong Indonesia ini, yaitu ITS Marcantonio Colonna P433, diketahui sudah diluncurkan pada tanggal 26 November 2022 lalu. Sedangkan ITS Ruggiero di Lauria P435 telah diluncurkan pada tanggal 10 Oktober 2023 lalu, bos. Namun dikatakan bahwa keduanya belum diserah terimakan ke Angkatan Laut Italia. Kemudian, untuk spesifikasinya disebutkan secara umum, kapal perang Paulo Taun di Revel Class ini pun ternyata ditawarkan dalam 3 versi, bos, yaitu Full Combat, kemudian Light Plus, dan Light Configuration. Untuk versi konfigurasi light atau konfigurasi ringan disebut hanya akan memiliki persenjataan berupa senapan dan meriam, bos. Sementara Light Plus dan Full Combat akan dilengkapi dengan rudal Hanut Aster dan torpedo, dan semua konfigurasi ini pun memiliki opsi untuk dipasangi peluncur rudal anti kapal Tessio Otomat Evo Mk2E. Nah, lantas pertanyaannya, Indonesia ambil yang mana nih? Apakah Full Combat, Light Plus, atau Light Configuration? Oke, lanjut. Dikutip dari Indomiliter disebutkan, jika dilihat dari spesifikasinya, maka kapal perang ITS Marcantonio Colonna P433 dan ITS Ruggiero di Lauria P435 yang akan diboyong Indonesia ini pun berada di versi Light Plus, bos. Artinya selain meriam utama, kapal perang ini pun akan dilengkapi juga dengan rudal Hanut Aster dan torpedo. Namun disebutkan pula bahwa jika kita lihat dari nilai kontraknya, maka ada kemungkinan untuk meningkatkan status kedua kapal perang Indonesia ini dari versi Light Plus ke versi Full Combat, bos. Namun ini masih sebatas dugaan dari media lokal di Italia. Nah, tapi pesanan TNI Angkatan Laut ini pun juga sebenarnya masih belum jelas, bos. Nanti mau pakai rudal apa? Apakah akan dibekali rudal Hanut atau rudal anti kapal? Pasalnya memang belum diketahui pesanannya ini terpisah apa satu paket dengan senjata-senjatanya. Namun untuk meriamnya,
kapal perang ini pun disebutkan akan menggunakan Canon Leonardo Autobreda 127 per 64 mm yang nantinya bakal menjadi meriam terbesar di armada kapal perang TNI Angkatan Laut bos, 127 mm. Nah, kemudian untuk kontraknya sebenarnya ada disebutkan juga bos di situs resmi Fincantieri. Galangan kapal yang menjual kapal perang ini ke Indonesia, mereka menulis bahwa efektivitas kontrak bergantung pada izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Nah, dengan adanya tulisan ini sebenarnya admin agak masih rancu nih bos. Ini kontrak sudah efektif apa belum? Terus sistem pembayarannya gimana? Admin pun belum jelas, tapi sepertinya dengan pinjaman luar negeri. Tapi apakah sudah oke dari Kementerian Keuangannya atau apakah dari presidennya dan lain-lain? Mimin pun belum tahu bos, karena masih ada kata-kata efektivitas kontrak bergantung pada izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Nah, yang berwenang dan ikut andil untuk meloloskan kontrak beginian biasanya ya pastinya presiden yang pertama bos, kemudian DPR, Komisi 1 ya, kemudian Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Keuangan. Tapi nilai kontraknya sudah ditetapkan bos, yaitu sekitar 20,2 triliun rupiah. Artinya kontrak untuk 2 kapal perang ini ya biasanya sudah pasti atau kemungkinan besar akan lanjut digeber oleh pemerintah Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Kemudian kabar kedua datang dari Xi Jinping yang tiba-tiba mengundang Pak Prabowo ke Tiongkok. Nah, ada apa nih? Sekelas Menteri Pertahanan belum resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, tiba-tiba diundang Bapak Xi Jinping langsung ke Tiongkok. Oke. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Kementerian Pertahanan baru-baru ini mengatakan pada Jumat 29 Maret 2024 kemarin, mengatakan bahwa Presiden baru Indonesia terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan 3 hari ke Cina mulai pekan depan atas undangan dari Bapak Xi Jinping sendiri bos. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yaitu Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan pertahanan. Dan kunjungan ini pun diklaim dilakukan oleh Pak Prabowo masih dalam statusnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia bos. Namun ternyata beda cerita pula di mata para pengamat geopolitik dan pertahanan regional bos. Mereka melihat bahwa hal ini dilakukan adalah sebagai upaya Beijing mencuri start duluan dari Mama Rika. Dan hal ini pun disebut tidak terlepas dari konteks persaingan antara Mama Rika dan China dalam berebut pengaruh di kawasan. Nah, seorang analis pertahanan dari Universitas Al-Azhar Indonesia yaitu Bapak Raden Muhammad Lutfi pun menilai bahwa China berupaya memastikan Pak Prabowo memiliki kebijakan luar negeri yang selaras dengan Jokowi dan tidak mendekatkan diri ke Amerika dan negara-negara barat lainnya. Selain itu, beliau menganggap kepemimpinan Pak Prabowo adalah momen strategis bagi China untuk mengamankan kepentingannya di Indonesia dan ASEAN. Dan terkait hal ini, Pak Prabowo pun disebut akan terbang ke China pada tanggal 31 Maret sampai 2 April nanti bos. Mantap, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Xi Jinping mengundang langsung Pak Prabowo ke China Tiongkok. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.